Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serena Koni. Saya dari kelompok 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Tata Ruang Kantor. Adapun poin yang akan dibahas pada materi ini yang pertama yaitu pengertian tata ruang kantor. Yang kedua, cara menata ruang kerja kantor. Yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan dalam menata ruang kantor. Yang keempat, konsep tata ruang kantor yang ideal dan efektif. Yang kelima, faktor yang berpengaruh dalam penataan tata ruang kantor. Dan yang keenam, manfaat tata ruang kantor. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pengertian tata ruang kantor. Istilah tata ruang kantor berasal dari bahasa Inggris yaitu office layout, atau sering disebut juga layout saja. Nuraida mengatakan, tata ruang kantor adalah pengaturan ruangan kantor serta penyusunan alat-alat dan perabotan kantor pada luas lantai dan ruangan kantor yang tersedia untuk memberikan sarana bagi pekerja. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan, mesin, dan sebagainya di dalam ruangan yang tersedia. Baik, pada bagian kedua yaitu cara menata ruang kerja kantor. Berapa cara untuk menata ruang kerja kantor? Cara ini dikenal dengan sebutan 5R, yaitu yang pertama, ringkas. Ringkas perlu diterapkan dalam menata ruang kerja kantor, karena ruang kerja kantor luasnya terbatas dan fungsinya hanya untuk melaksanakan pekerjaan. Jika terlalu banyak barang, maka membuat ruangan terlihat penuh dan tidak enak dipandang. Baik, yang kedua yaitu rapi. Setelah ringkas diterapkan, semua barang atau alat-alat kerja, berkas-berkas yang tidak diperlukan tersingkirkan. Yang tertinggal hanya beberapa barang yang diperlukan saja. Pada bagian ketiga yaitu rawat. Pemahaman mengenai rawat yaitu mempertahankan keadaan yang sudah ringkas, rapi, resik setiap hari secara terus-menerus. Pada bagian keempat yaitu resik. Resik berarti membersihkan lingkungan kerja termasuk di dalamnya, mesin dan alat kerja, lantai tempat kerja, dan di setiap bagian di dalam tempat kerja. Bagian kelima yaitu upaya membuat ruangan ringkas, rapi, rawat disempurnakan dengan tambahan lainnya agar menimbulkan suasana yang rileks. Baik, pada bagian ketiga yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam menata ruang kantor. Terdapat 4 hal yang perlu dilengkapi agar dapat terciptanya suasana yang rapi dan teratur. Yang pertama, jarak terpendek, mengurangi jarak antar meja yang tidak diperlukan. Yang kedua, rangkaian kerja. Dalam hal ini, jarak dalam menjangkau peralatan yang sering digunakan oleh pekerja. Yang ketiga, penggunaan ruang kosong, tidak adanya ruang kosong yang tidak terpakai. Yang keempat, perubahan suasana tempat kerja. Hal ini hanya perlu dilakukan jika tata ruang kerja mudah diubah. Baik, pada bagian keempat yaitu konsep tata ruang kantor yang ideal dan efektif. Kriteria dalam mendesain ruang kantor yang ideal dan efektif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki jendela. Sebuah ruangan tanpa jendela akan terasa sangat pengap dan tidak nyaman. Yang kedua, pemilihan warna yang tepat. Angela Wright, seorang psikolog warna dan penulis buku The Beginner Guide to Color Psychology, mengungkapkan bahwa warna dapat memberikan efek khusus kepada para pekerja kantoran. Yang ketiga, sentuhan personal di meja kerja. Salah seorang mahasiswa psikologi dari University of Exeter pernah melakukan penelitian dan mempelajari efek sentuhan personal di meja kerja. Baik, pada bagian keempat yaitu dapat meredam kebisingan. Jika kantor terletak di sebuah kota metropolitan yang besar, di mana isi kebisingan menjadi problem utama, hal ini bisa berdampak buruk pada produktivitas. Bagian kelima yaitu memiliki hiasan berupa tanaman hijau. Tanaman memang seperti memiliki kekuatan magis. Baik, pada bagian kelima yaitu faktor-faktor yang berpengaruh dalam penataan tata ruang kantor. Menurut G, mengatakan bahwa 4 hal penting yang harus diperhatikan dalam penataan ruang perkantoran adalah yaitu yang pertama cahaya, yang kedua warna, yang ketiga udara, dan keempat suara. Baik, pada bagian keenam yaitu manfaat tata ruang kantor. Tata ruang kantor yang baik akan menimbulkan keuntungan-keuntungan bagi organisasi yang bersangkutan dalam menyelesaikan pekerjaan. Pada pokoknya akan diperoleh manfaat-manfaat sebagai berikut. Yang pertama, mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai karena berjalan mondar-mandir yang sebenarnya tidak perlu. Yang kedua, menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan. Yang ketiga, memungkinkan pemakaian ruang kerja secara efisien, yaitu suatu luas lantai tertentu dapat dipergunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya. Yang keempat,
mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan menemui suatu bagian tertentu. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Saya memohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.